Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Rahmada Salim, NIM 1810102101. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6 dan ada rekan teman saya. Yang pertama ada Jessica Kumala, NIM 1810102102, dan ada Utfiatul Laila, NIM 1810102146. Kami di sini dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang pelaporan keuangan dan fluktuasi mata uang. Yang pertama, di sini saya akan bahas tentang pengertian pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan adalah segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat, misalnya penyusunan standar dan badan pengawas dari pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi, dan entitas pelapor. Dalam ESFAC nomor 1 menyebutkan bahwa tujuan pelaporan keuangan tidak terbatas pada isi laporan keuangan. Kemudian, pelaporan keuangan itu mempunyai karakteristik kerangka yang efektif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada transparansi, yang kedua ada kelengkapan, yang ketiga ada konsistensi. Transparansi itu dalam mencerminkan kegiatan ekonomi yang mendasari kebutuhan dan jujur, keterbukaan dan jujur, pengungkapan penuh dan perwakilan yang adil menciptakan transparansi kepada publik agar dapat diketahui secara terbuka serta menyeluruh atas pelaporan keuangan. Yang kedua, ada kelengkapan. Kelengkapan pelaporan yang komprehensif pada prinsip universal yang memberikan panduan untuk mencatat semua jenis transaksi keuangan. Yang ketiga, ada konsistensi. Konsistensi harus diukur dan dilaporkan dengan cara terlepas dari jenis industri, geografi, dan periode waktunya. Kemudian ada peraturan pelaporan keuangan di Indonesia. Peraturan pelaporan keuangan di Indonesia diatur mengenai ketetapan waktu penyampaian laporan keuangan. Peraturan mengenai ketetapan waktu tersebut diatur oleh Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dan Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, Keputusan Ketua Bapepam Nomor 80 PM 1996 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala setiap perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit selambat-lambatnya 120 hari sejak tanggal berakhirnya tahun buku. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor K.36 PM 2003 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala untuk memperbaharui Keputusan Ketua Bapepam Nomor 80 PM 1996. Kemudian ada tujuan pelaporan keuangan. Yang pertama, pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor, dan pemakai lainnya dalam pengambilan keputusan investasi, kredit, dan yang serupa secara rasional. Paragraf 34. Yang kedua, pelaporan keuangan memberikan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai lainnya dalam menilai jumlah pengakuan dari ketidakpastian tentang penerimaan kas bersih yang berkaitan dengan perusahaan. Paragraf 37. Yang ketiga, pelaporan keuangan memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi perusahaan, klaim terhadap sumber-sumber tersebut, dan pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi yang mengubah sumber-sumber ekonomi dan klaim terhadap sumber tersebut. Paragraf 40. Yang keempat, pelaporan keuangan memberikan informasi tentang hasil usaha suatu perusahaan selama satu periode. Paragraf 42. Yang kelima, pelaporan keuangan memberikan informasi tentang bagaimana perusahaan memperoleh dan memperbelanjakan kas pinjaman dan pembayaran kembali pinjaman, transaksi modal termasuk dividen, kas, dan distribusi lainnya terhadap sumber ekonomi.
perusahaan kepada pemilik, serta faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi likuiditas dan solvensi perusahaan. Paragraf 49. Yang keenam, pelaporan keuangan memberikan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik atas pemakaian sumber ekonomi yang dipercayakan kepadanya. Paragraf 50. Yang ketujuh, pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi manajer dan direktur sesuai kepentingan pemilik. Paragraf 52. Selanjutnya ada fluktuasi mata uang. Yang pertama ada pengertiannya, yang kedua ada peran bank sentral dalam terjadinya fluktuasi nilai mata uang. Yang pertama ada pengertian fluktuasi mata uang. Fluktuasi nilai mata uang adalah naik turunnya harga suatu mata uang dibanding mata uang lainnya. Perubahan harga tersebut disebabkan oleh permintaan dan penawaran di pasar untuk mata uang tersebut dibanding mata uang lainnya. Nilai mata uang suatu negara bisa berfluktuasi karena dipengaruhi oleh naik turunnya permintaan dan penawaran terhadap mata uang. Mata uang akan cenderung naik jika permintaan melebihi penawaran. Sedangkan ketika jumlah penawaran lebih banyak dari permintaan, maka nilai mata uang akan cenderung turun. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang antara lain, yang pertama, kebijakan pemerintah, yang kedua, kondisi ekonomi negara, yang ketiga, faktor tak terduga, misalnya ada bencana alam atau kerusakan yang bisa segera mempengaruhi kondisi politik, perekonomian, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Lala. Terima kasih Saudari Jessica. Saya akan melanjutkan slide pengertian fluktuasi mata uang. Kondisi ekonomi negara mencakup berbagai komponen, mulai dari pertumbuhan PDB, inflasi, belanja masyarakat, hingga ketenaga kerjaan. Masing-masing aspek berkontribusi terhadap outlook ekonomi, yang pada akhirnya mempengaruhi sentimen pasar dalam dinamika permintaan dan penawaran suatu mata uang. Jika Anda mendengar berita mengenai nilai mata uang rupiah yang berfluktuasi terhadap dolar Amerika Serikat, maka hal itu berarti harga sedang bergerak, bisa naik ataupun turun akibat terjadinya transaksi yang melibatkan kedua mata uang tersebut. Yang kedua, peran bank sentral dalam terjadinya fluktuasi mata uang. Aktivitas ekspor-impor sangat bergantung kepada nilai tukar mata uang. Tidak ada satu negara pun yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena itulah, mereka melakukan transaksi dengan negara lain menggunakan nilai tukar mata uang yang sedang berlaku. Bank sentral akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tertentu untuk mengontrol fluktuasi nilai mata uang yang tak terkendali. Di Indonesia, bank sentralnya adalah Bank Indonesia. Permasalahan yang sering dihadapi oleh Bank Indonesia adalah sulitnya melakukan penyesuaian pasokan uang untuk kebutuhan yang berkaitan dengan transaksi bisnis. Selanjutnya, dalam hal pelakuan tindakan spekulasi terhadap realitas mata uang akan berkaitan dan dapat menghambat pada pertumbuhan perekonomian negara, serta para pelaku spekulasi akan terutama sejak mata uang secara sengaja dibuat agar bisa dalam bawah tekanan terhadap
mata uang dalam rangka untuk memaksa agar bank sentral dapat menjual mata uangnya. Untuk tetap membuat stabilitas, bila hal ini terjadi, maka para spekulan akan berusaha dapat membeli kembali mata uang tersebut dari bank dan pada harga yang lebih rendah atau selalu akan dekat dengan posisi harapan. Dengan demikian, pengembalian keuntungan terjadi. Aksi spekulator dalam melemahkan pertumbuhan ekonomi real, khususnya karena para spekulator besar dapat menciptakan tekanan pada mata uang. Ketika ini terjadi, spekulan mata uang dapat membeli kembali dengan harga yang lebih rendah, menutup posisi mereka, dan dengan demikian dapat mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Contoh paling fenomenal tentu saja aksi dari George Soros yang membuat Bank of England berkelimpungan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya perwakilan dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja apapun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.